Sementara itu, seorang pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Banda Aceh, hari Minggu kemarin dinyatakan sembuh dan sehari sesudahnya diperbolehkan pulang. Saat ini sudah tidak ada lagi pasien positif COVID-19 di Aceh. Lalu apa yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Banda Aceh sehingga para pasien ini bisa sembuh? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, Banda Aceh, Azharuddin, melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Dr. Azhar. Pagi. Ya, di tengah angka kematian yang cukup tinggi, yaitu 9,4% secara nasional di Indonesia untuk pasien positif COVID-19, ini di Aceh menunjukkan fakta yang berbeda, yaitu dari 5 yang positif, 4-nya sembuh. Sebetulnya seperti apa cara penanganan yang dilakukan di Rumah Sakit Zainul Abidin ini? Ya, baik. Di Rumah Sakit Zainul Abidin, kita punya satu ruangan isolasi khusus, 6 kamar, yang kami beri nama itu RICU, Ruang Respirasi Intensive Care Unit. Jadi setiap pasien yang serius kondisinya kita rawat di ruang RICU, kemudian seluruh tim medis dan paramedis untuk melakukan perawatan standar sesuai dengan COVID-19. Pada kasus-kasus yang masih akut gitu, yang masih parah, kita rawat di ruang RICU secara standar, dan kita juga menggunakan dengan CCTV, dengan perawatan menggunakan APD yang lengkap. Jadi itu yang kita lakukan sehari-hari, kita menggunakan standar itu. Berkebetulan sekali kami punya tim 18 orang yang dulunya juga mereka di 2002-2003 saat MERS, mereka itu juga merupakan person-person itu yang sudah cukup punya pengalaman seperti apa di dalam merawat sehari-hari ya. Baik, artinya secara protokol kesehatan dari Kemenkes ini semuanya juga dilakukan sama seperti rumah sakit lainnya, tidak ada perbedaan begitu? Betul, jadi kita selalu mengingatkan ya, menggunakan APD yang standar, terutama juga di dalam mengambil swab ya pada hari-hari pertama. Seluruh tim melakukan tugas-tugasnya secara profesional, karena kita tahu itu sangat infeksius. Nah, jadi tidak ada kegalauan di dalam tim seperti apa melakukan penanganan hari-hari, dan kita monitor ketat. Dan ketika pasien itu agak membaik, maka kita pindah ke ruang pinere, jadi ke ruang yang subakut. Jadi keadaannya sudah lebih stabil. Jadi rutin kita lakukan di dalam satu one-stop services, jadi berbeda dengan ruang rawat di rumah sakit existing Zainul Abidin. Jadi kita punya bangunan yang terpisah. Jadi pasien di dalam screening pun dia langsung, baik keluarganya atau memang yang dirujuk dari rumah sakit lain, di Rumah Sakit Zainul Abidin kita rawat secara ruang terpisah. Jadi petugasnya terpisah, jalur pasiennya terpisah, dan semuanya seperti itu. Baik, nah jika kita merujuk pada pernyataan dari Jubir Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto bahwa angka kematian yang cukup tinggi ini dikarenakan kondisi pasien yang positif sudah mengalami komplikasi dari penyakit lainnya. Nah, apakah kondisi dari 5 orang pasien positif yang ada ini kondisinya seperti apa awalnya? Apakah memang punya gejala yang cukup serius dan juga komplikasi ataukah tidak sama sekali? Ya, di antara 5 memang 1 yang meninggal itu sebenarnya itu sehat, juga masih relatif muda, 50-an tahun. Itu sangat aktif, seorang manajer dari ininya. Kemudian yang memang yang terkait dengan komorbid, itu pasien kami yang terakhir yang pulang hari Minggu, itu ada komorbid diabetes mellitus. Jadi memang pada swab yang ketiga baru negatif. Itu yang terlama kami rawat sekitar 20 hari. Nah, jadi sedangkan yang lain tidak selama itu, biasanya 2 mingguan sudah pada swab ulang itu sudah negatif. Jadi ada kaitannya yang komorbid, penyakit penyerta itu juga yang membuat perawatan lebih lama, dan juga pada dilakukan swab berkali-kali baru terakhir yang ketiga kali baru negatif ya. Baik, kalau tadi dikatakan bahwa cara penanganannya sama, lalu apakah obatnya juga sama seperti Avigan dan juga kloroquine yang disiapkan oleh pemerintah ini juga digunakan di Rumah Sakit Zainul Abidin? Iya, jadi kita standar perawatan di dalam COVID-19 ini kan suportif, apa yang dibutuhkan oleh pasien. Yang rutin seperti IV line, memasang infus oksigen, kemudian sporting dengan seperti suplemen yang lain-lain, dan kita pantau kondisi terus-menerus, dan tidak ada yang
obat-obat yang khusus. Kloroquine itu baru akhir-akhir ini aja kami dapatkan. Dari awal memang kita menggunakan kloroquine, tetapi memang perawatan suportif itu apa yang pasien butuhkan. Termasuk memang satu pasien kita juga menggunakan ventilator gitu. Baik, apa yang pasien butuhkan itu yang diberikan. Jadi bahkan kloroquine saja baru masuk di Aceh begitu ya? Ya, apa yang pasien butuhkan. Karena kita tahu memang obat utama untuk virus kan belum ada. Lebih ke kita monitor dengan ketat apa yang pasien butuhkan di saat itu. Ya. Baik, termasuk untuk bagaimana cara meningkatkan imunitas agar si pasien bisa melawan virus itu secara mandiri begitu? Ya, betul. Jadi itu yang supporting itu termasuk kita memberikan obat-obat suplemen untuk melawan virus, ya tentunya juga yang lain. Kalau memang pasien ya bisa minum atau makan kan kita dengan supporting dengan ya vitamin C atau segala macam yang memang tidak ada yang satu yang kita katakan ini obat untuk virus itu, tetapi adalah betul-betul kita pantau kondisinya apa yang pasien butuhkan. Baik, ini juga terkait dengan teknologi cara penanganan, artinya tidak selalu dari perawat ataupun juga petugas medis dari Rumah Sakit Zainul Abidin ini langsung datang ke pasien, tapi juga menggunakan telekomunikasi seperti Skype ataupun juga metode lainnya yang digunakan untuk bisa memantau secara langsung, bahkan CCTV begitu ya? Ya, jadi betul kami memakai CCTV yang high quality. Jadi memang pasien bisa melihat kita juga pasien yang relatif sudah membaik, ya seperti memang berkomunikasi dengan HP, dia bisa ngangkat tangan ke kita dengan ekspresi wajah yang baik. Jadi kita juga memberikan supporting karena kan tidak selalu petugas itu mendekati pasien. Jadi pada sesuai dengan keperluan, tetapi mereka tidak merasa sendiri. Kapan saja dia bisa melihat tim perawatan kita dengan CCTV, kita juga bisa melihat pasien. Jadi kita bisa berkomunikasi seperti memang sangat dekat, tetapi tidak langsung mendekati secara fisik, tetapi kita di dalam pantauannya bisa saling melihat, saling berkomunikasi. Itu mungkin juga menjadikan mereka sangat berterima kasih, sehingga meskipun nggak boleh keluarganya mendekat di sana siapapun, tapi mereka tidak merasa sendiri. Baik, artinya betul-betul diawasi 24 jam dan petugas medis siap siaga untuk bisa membantu apapun keluhan dari pasien positif ini begitu ya. Baik, dari data yang kami dapatkan hingga Senin ini jumlah ODP di Aceh ini 1.373 orang dan juga PDP sebanyak 3 orang. Lalu bagaimana cara penanganan terhadap pasien dalam pengawasan? Ya, jadi kita selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi kita memantau dengan ketat sekali melalui surveillance mereka. Jadi juga kita selalu berkomunikasi apa yang kita berikan edukasi pada mereka memantau dengan ketat. Karena kita tidak ingin juga misalnya lepas kontrol dari kita sehingga itu juga punya potensi untuk melakukan transmisi untuk yang lain. Jadi upaya-upaya itu yang terus-menerus yang kami lakukan untuk baik untuk ODP maupun untuk PDP. Termasuk juga kasus-kasus kelompok yang OTG malah yang ragu pun kami punya poliklinik khusus sehingga mereka tidak ragu untuk menanyakan kondisinya terhadap penyakit yang dia derita, khususnya misalnya baru demam sedikit, batuk sedikit. Jadi mungkin itu yang membuat satu pintu, satu koordinasi dan kita bisa pantau terus kondisi mereka. Baik, Dr. Azhar terakhir mungkin bisa memberikan masukan juga kepada rumah sakit lain bagaimana cara penanganan yang tepat terhadap pasien positif COVID-19 maupun juga PDP agar betul-betul pasien merasa ditangani dengan baik. Ya, jadi apa yang kami lakukan adalah yang pertama untuk tenaga medis selalu gunakan APD yang standar. Jangan terlalu takut berlebihan, tetapi tetap waspada, tetap lakukan upaya-upaya yang profesional. Karena kita tahu yang paling penting adalah baik untuk petugas medis dan para medis itulah dengan imunitas yang kuat, menggunakan APD yang lengkap, mereka bisa memberikan pelayanan yang profesional. Jadi silahkan nggak usah takut, nggak usah merasa was-was, dan pada petugas itu juga selalu diberikan, kalau memang mereka ragu terhadap kondisinya, kami juga melakukan swab pada seluruh petugas kami yang menangani itu pada 20 orang dan semuanya juga negatif. Jadi itu juga memberikan semangat untuk yang lain di daerah kabupaten kota, mereka nggak usah takut juga di dalam merawat
COVID-19 ini. Jangan sampai mengisolasikan diri setelah merawat, rasa-rasanya ada yang kontak, kemudian takut harus minta istirahat. Itu pernah terjadi, tapi akhir-akhir ini tidak ada lagi ketakutan itu. Baik. Yang terpenting adalah melakukan seluruh protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan sehingga tidak perlu khawatir begitu ya para tenaga medis untuk menangani pasien positif COVID-19. Terima kasih Dr. Azharuddin, Direktur RSUD Zainul Abidin Aceh sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.